Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, yang berarti pembukaan. Karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah mahkota tuntunan ilahi. Dia adalah Umul Quran, atau induk Al-Quran. Banyak nama yang disandangkan kepada awal surah Al-Quran itu. Tidak kurang dari 20 sekian nama. Dari nama-namanya, dapat diketahui betapa besar dampak yang dapat diperoleh bagi para pembacanya. Tidak heran, jika doa, dianjurkan agar ditutup dengan Alhamdulillahi Robbil Alamin, atau bahkan ditutup dengan surah ini. Dari sekian banyak nama yang disandangnya, hanya 3 atau 4 nama yang diperkenalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dikenal pada masa beliau, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab atau Ummul Quran, dan As-Sab Al-Matsani. Banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut nama Al-Fatihah, antara lain, tidak ada atau tidak sah solat bagi yang tidak membaca Fatihah Alkitab, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan perawi lainnya. Kata Fat, yang merupakan akar kata nama ini, berarti menyingkirkan sesuatu yang terdapat pada satu tempat yang akan dimasuki. Tentu saja, bukan makna harfiah itu yang dimaksud. Penamaannya dengan Al-Fatihah karena ia terletak pada awal Al-Quran, dan, karena biasanya yang pertama memasuki sesuatu adalah yang membukanya, maka kata Fatihah di sini berarti awal Al-Quran. Surah ini awal dari segi penempatannya pada susunan Al-Quran, bukan seperti dugaan segelintir kecil ulama, bahwa ia dinamai demikian karena surah ini adalah awal surah Al-Quran yang turun. Anda dapat juga berkata bahwa, Al-Fatihah adalah pembuka yang sangat agung bagi segala macam kebajikan. Adapun penamaannya dengan As-Sabaq Al-Matsani, maka ini pun bersumber dari sekian banyak hadis, antara lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil, maupun Zabur, dan Al-Quran, suatu surah seperti As-Sabaq Al-Matsani. Dari segi bahasa, kata As-Sabaq berarti 7. Ini karena surah tersebut terdiri dari 7 ayat, sedang kata Matsani merupakan bentuk jamak dari kata Mutsanna, atau Matsna, yang secara harfiah berarti 22. Yang dimaksud dengan 22 adalah bahwa ia dibaca 2 kali setiap rokaat sholat. Jika makna ini yang dimaksud, maka penamaan tersebut lahir pada awal masa Islam, ketika setiap sholat baru terdiri dari 2 rokaat, atau, karena surah ini turun 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Bisa juga, kata 22 dipahami dalam arti berulang-ulang, sehingga surah ini dinamai demikian, karena ia dibaca berulang-ulang dalam sholat atau di luar sholat. Atau, karena kandungan pesan setiap ayatnya terulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Penamaannya dengan Ummul Kitab, atau Ummul Quran, juga bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersabda, siapa yang sholat tanpa membaca Ummul Al-Quran maka sholatnya hidaj, atau kurang atau tidak sah. Imam Bukhari juga membawakan sebuah riwayat yang kesimpulannya adalah, bahwa salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Said Al-Khudri, melaporkan kepada beliau, bahwa ia membacakan Ummul Quran kepada seorang yang digigit ular, dan ternyata pulih kesehatannya. Kata, dari segi bahasa berarti, induk. Penamaan surah ini dengan induk Al-Quran boleh jadi karena ia terdapat pada awal Al-Quran, sehingga ia bagaikan asal dan sumber, serupa dengan ibu yang datang mendahului anak serta merupakan sumber kelahirannya. Boleh jadi juga, penamaannya sebagai atau induk, karena kandungan ayat-ayat Al-Fatihah mencakup kandungan tema-tema pokok semua ayat Al-Quran. Uraian tentang hal ini akan dikemukakan dalam lembaran-lembaran yang akan datang. Di atas telah disinggung bahwa, hampir seluruh ulama berpendapat bahwa surah ini bukanlah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa 5 ayat dari surah Iqra merupakan wahyu pertama sedemikian kuat dan banyak, sehingga riwayat lain tidak wajar menggugurkannya. Salah seorang ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Iqra Bismi Rabbika, adalah Syekh Muhammad Abduh. Alasan yang dikemukakannya antara lain sebuah riwayat yang nilainya tidak sahih, mursal, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, di samping argumen logika. Kesimpulan dalil ini adalah bahwa ada sunnah, atau kebiasaan Allah, baik menyangkut penciptaan maupun dalam penetapan hukum, yaitu memulainya secara umum dan global, baru kemudian disusul dengan rincian secara bertahap. Menurut Abduh, surah Al-Fatihah dalam kedudukannya sebagai wahyu pertama, atau keberadaannya pada awal Al-Quran, menurut hemat penulis, merupakan penerapan sunnah tersebut. Al-Quran turun menguraikan persoalan-persoalan. 1. Tauhid. 2. Janji dan ancaman. 3. Ibadah yang menghidupkan tauhid. 4. Penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan cara mencapainya. Serta 5. Pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Kelima pokok persoalan di atas, tercermin dalam ketujuh ayat surah Al-Fatihah. Tauhid pada ayat kedua dan kelima. Janji dan ancaman pada ayat pertama, ketiga, dan ketujuh. Ibadah juga pada ayat kelima dan ketujuh, sedang sejarah masa lampau diisyaratkan oleh ayat terakhir. Alasan Abduh ini tidak diterima oleh mayoritas ulama, kendati ada yang berusaha mengkompromikannya dengan mengatakan bahwa, surah Al-Fatihah adalah wahyu pertama dalam bentuk satu surah yang turun secara sempurna, sedang Iqra, atau surah Al-Alaq, adalah wahyu pertama secara mutlak, walau ketika turunnya baru terdiri dari 5 ayat. Seperti diketahui, surah Iqra terdiri dari 19 ayat. Uraian Abduh yang berdasarkan logika di atas tetap dapat diterima, tetapi bukan dalam konteks membuktikan turunnya Al-Fatihah mendahului Iqra, tetapi dalam rangka membuktikan kedudukan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran atau untuk menjelaskan mengapa surah Al-Fatihah diletakkan pada awal Al-Quran.
Menetapkan sabab nuzul, atau masa turunnya ayat, haruslah berdasarkan data sejarah yang antara lain berupa informasi yang sahih. Nalar dalam hal ini tidak berperanan kecuali dalam penilaian terhadap data dan informasi itu. Mengabaikan informasi yang kuat atau riwayat yang sahih, dan mengambil riwayat yang doif, walau dengan mengukuhkannya dengan alasan logika, bukanlah cara yang benar dalam menetapkan sejarah. Itu sebabnya murid dan sahabat dekat Syekh Muhammad Abduh sendiri, yakni Syekh Muhammad Rashid Ridho, berkomentar dalam tafsir Al-Manar, bahwa argumentasi gurunya itu aneh. Berdalih dengan sunnah Allah yang disinggung oleh Abduh di atas, yakni bahwa Allah selalu menyebutkan sesuatu secara global baru kemudian memerincinya, bisa juga diterapkan pada kelima ayat pertama surah Iqra. Dalam surah itu, disinggung persoalan pokok yang mengantar kepada kebahagiaan umat manusia, yakni ilmu pengetahuan dan keikhlasan kepadanya, ayat pertama dan ketiga. Disinggung juga sifat-sifat Tuhan yang merupakan inti ajaran Islam. Demikian juga uraian sejarah, yang diwakili oleh penjelasan tentang asal kejadian manusia. Ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai surah, dapat dikatakan menjelaskan pokok-pokok bahasan itu. Di sisi lain, dalam surah Al-Fatihah, dapat ditemukan ayat yang dapat dijadikan semacam indikator, bahwa ia bukanlah wahyu pertama yang turun. Ayat dimaksud adalah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata, kami, bentuk jamak, memberi isyarat bahwa ayat ini baru turun setelah adanya komunitas muslim yang menyembah Allah secara berjamaah. Ini tentu saja tidak terjadi pada awal masa kenabian, lebih-lebih pada awal penerimaan wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, kandungan surah ini, jauh berbeda dengan kandungan surah-surah pertama, yang pada umumnya berkisar tentang pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pendidikan terhadap Nabi Muhammad SAW. Perhatikan surah-surah, Al-Muddasir, Al-Muzammil, Al-Qalam, dan awal surah Iqra. Bahkan dalam surah-surah tersebut, dan surah-surah sesudahnya, belum lagi digunakan kata, Allah, tetapi yang digunakan untuk menunjuk Tuhan Yang Maha Esa adalah, Rabbuka, atau Tuhanmu, hai Muhammad SAW. Ini karena kata, Allah, juga digunakan oleh kaum musyrik Mekah, padahal makna semantik dari kata, Allah, yang mereka pahami berbeda dengan yang diajarkan Islam. Atas dasar ini, agaknya, surah Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat kata, Allah, baru turun setelah sekian wahyu Al-Quran lainnya. Penulis tidak menemukan informasi yang pasti tentang kapan persisnya surah ini turun. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ia turun sesudah surah Al-Muddasir, ada lagi yang berpendapat bahkan sesudahnya dan sesudah Al-Muzammil dan Al-Qalam turun. Ada lagi yang berkata bahwa surah ini turun di Madinah. Dan karena simpang siurnya riwayat, ada yang berpendapat bahwa surah ini turun dua kali, untuk mengisyaratkan tentang keagungannya, sekali di Mekah, dan sekali di Madinah. Betapapun terjadi perbedaan-perbedaan itu, namun kita dapat berkata, bahwa surah ini, Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, apalagi nama As-Sabaq Al-Matsani, telah disinggung oleh Al-Quran melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-Hijr, ayat 87, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu, As-Sabaq Al-Matsani, dan Al-Quran Al-Karim. Disepakati oleh ulama bahwa, Surah Al-Hijr, turun ketika Nabi SAW masih bermukim di Mekah. Ditambah lagi, bahwa sholat telah diwajibkan sejak di Mekah, sedang Nabi SAW bersabda, bahwa tidak sah sholat tanpa membaca Surah Al-Fatihah. Kini, jika Anda bertanya mengapa surah ini diletakkan pada awal Al-Quran, jawabannya antara lain adalah apa yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Abduh, menyangkut kandungannya yang bersifat global, yang dirinci oleh ayat-ayat lain, sehingga ia bagaikan mukodimah atau pengantar, bagi kandungan surah-surah Al-Quran. Bahwa ayat-ayat surah Al-Fatihah merupakan rincian dari ayat-ayat yang lain, telah dikemukakan oleh ulama-ulama, jauh sebelum Syekh Muhammad Abduh. Abu Al-Hasan Al-Haroli, seorang sufi dan ulama, pakar bahasa, teologi dan logika, wafat tahun 698 Hijriah, dalam bukunya, Miftah, Al-Bab, Al-Muqafal, Li, Faham Al-Quran Al-Munazzal. Ketika menafsirkan surah ini, antara lain mengatakan, Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. 3 ayat pertama surah Al-Fatihah, mencakup makna-makna yang dikandung oleh Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang indah. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran menyangkut Allah, bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ketiga ayat terakhir dari firman-Nya, Ihdina, As-Sirat Al-Mustaqim, mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah, dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya, serta mengesampingkan selainnya. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran, bermuara pada ketiga ayat itu. Sedang segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan kholik, terinci dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian lebih kurang kesimpulan Abu Al-Hasan Al-Haroli, yang dikutip oleh Ibrahim ibn Umar Al-Bikoi. Al-Bikoi, pengarang tafsir, Nazhm Ad-Duror fi Tanasuk Al-Ayat wa As-Suwar, itu menguraikan lebih lanjut tulisannya, dengan menjelaskan alasan mengapa basmalah yang membuka Al-Fatihah, dan mengapa Al-Fatihah yang memulai Mushaf Al-Quran. Kedudukan basmalah terhadap Al-Fatihah, serupa dengan kedudukan Al-Fatihah terhadap Al-Quran. Segala persoalan kembali kepada Allah semata. Itulah kesimpulan basmalah, dan itu pula yang terinci dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang lain merupakan rincian dari ketujuh ayat Al-Fatihah. Dalam konteks ini, Al-Bikoi memerinci dengan memberi contoh ayat, Alhamdulillah, yang dibaca setelah basmalah pada surah Al-Fatihah. Ada 4 surah yang dimulai, setelah basmalah dengan Alhamdulillah. Setiap surah mengisyaratkan nikmat-nikmat Allah sesuai perurutannya.
Demikian Al-Bikoi. Dalam buku penulis, Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, pandangan Al-Bikoi ini penulis jelaskan sebagai berikut. Keempat surah dimaksud adalah 1. Quran Surah Al-An'am, ayat 1, yang dimulai dengan firman-Nya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang. Ayat ini mengisyaratkan nikmat wujud di dunia, dan segala potensi yang dianugerahkan Allah, di langit dan di bumi, serta yang dapat diperoleh melalui gelap dan terang. 2. Quran Surah Al-Kahf ayat 1, yang dimulai dengan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan tidak membuat kebengkokan atau kekurangan di dalamnya. Di sini, yang diisyaratkan adalah nikmat-nikmat pemeliharaan Allah, yang dianugerahkannya secara aktual, dalam kehidupan dunia ini, yang puncaknya adalah Al-Quran sekaligus penyebutannya, mewakili nikmat-nikmat pemeliharaan yang lain. 3. Quran Surah Sabak ayat 1, yang dimulai dengan, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan baginya pula pujian di akhirat. Dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan nikmat-nikmat Allah di akhirat kelak, yakni kehidupan baru, di mana manusia yang taat memperoleh kenikmatan abadi, setelah seluruh makhluk mengalami kematian. 4. Quran Surah Fatir ayat 1, yang menyatakan, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat, utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan, di dunia dan di akhirat. Mempunyai sayap-sayap, 2, 3 dan 4, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ayat ini adalah isyarat tentang nikmat-nikmat abadi, yang akan dianugerahkan Allah kelak ketika mengalami hidup baru di akhirat. Setiap perincian nikmat, yang dicakup oleh masing-masing ayat pada 4 awal surah di atas, adalah perincian dari keseluruhan nikmat Allah, dan keempat kelompok itu dicakup oleh kandungan, Alhamdulillah, pada surah Al-Fatihah itu. Penulis di sini menambahkan, bahwa itulah agaknya yang menjadi sebab, mengapa Alhamdulillah pada surah Al-Fatihah, tidak dibarengi dengan kalimat yang mengisyaratkan nikmat tertentu, sebagaimana halnya keempat surah yang disebut di atas. Ayat-ayat surah ini mengandung pujian dan pengajaran, bagaimana memuji Allah, yakni dengan menghususkan segala macam pujian kepadanya, dan dengan menyebut nama-namanya yang paling dominan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Surah ini juga memuat pengakuan akan kemutlakan kekuasaan dan pembalasannya, di hari kemudian, serta petunjuk bagi manusia bagaimana bermohon, dan apa yang seharusnya ia mohonkan, yakni agar diantar menuju jalan luas dan lurus yang pernah ditempuh oleh mereka yang sukses, bukan jalan orang-orang yang sesat, karena tidak mengetahui kebenaran, dan tentu bukan juga cara hidup mereka yang telah mengetahui kebenaran tetapi enggan menelusurinya. Dengan demikian, jika kita bermaksud mengelompokkan ayat-ayat Al-Fatihah ini, kita dapat berkata bahwa, kelompok pertama berbicara tentang Allah dan sifatnya, sedang kelompok kedua merupakan permohonan yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya. Membagi ayat-ayat Al-Fatihah sebagaimana dikemukakan di atas, sejalan juga dengan hadis Qudsi, yang akan dikutip pada akhir uraian, yang menyatakan bahwa, Allah membagi Al-Fatihah setengah buat dirinya dan setengah buat hambanya. Kini, jika Anda bertanya, apa tema pokok dari surah Al-Fatihah? Baiklah, kita mengundang Al-Bikoi menerapkan kaidahnya yang menyatakan bahwa, nama setiap surah menjelaskan tujuan serta tema umum surah itu. Untuk itu, ulama ini menjelaskan nama-nama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, nama-namanya antara lain adalah, Alkitab, induk Al-Quran. Al-Asas, asas segala sesuatu. Al-Matsani, yang diulang-ulang. Al-Kans, perbendaharaan. As-Syafiyah, penyembuh. Al-Kafiyah, yang mencukupi. Al-Wakiyah, yang melindungi. Ar-Rukiyah, mantra. Al-Ham, pujian. As-Syukur, syukur. Ad-Dua, dan as-solat, doa. Kesemua nama itu mengandung serta berkisar atas sesuatu yang tersembunyi, yang dapat mencukupi segala kebutuhan, yaitu pengawasan melekat. Segala sesuatu, yang tidak dibuka dengannya tidak akan memiliki nilai. Dia adalah pembuka segala kebaikan, asas segala makruf, tidak dinilai sah kecuali bila diulang-ulang. Dia adalah perbendaharaan menyangkut segala sesuatu. Dia menyembuhkan segala macam penyakit, mencukupi manusia dalam mengatasi segala keresahan, serta melindunginya dari segala keburukan, dan menjadi mantra dalam menghadapi segala kesulitan. Surah inilah yang merupakan ketetapan bagi pujian, yang mencakup segala sifat kesempurnaan, serta kesyukuran, yang mengandung pengagungan terhadap Allah, pemberi nikmat, dan dia pula yang merupakan inti doa karena doa adalah menghadapkan diri kepadanya, sedang doa yang teragung, tersimpul di dalam hakikat sholat. Jika demikian, tujuan utama dari surah Al-Fatihah adalah, menetapkan kewajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dihadapkan kepadanya segala pujian dan sifat-sifat kesempurnaan, dan meyakini kepemilikannya atas dunia dan akhirat, serta kewajarannya untuk disembah dan dimohonkan darinya pertolongan, dan nikmat menempuh jalan lurus, sambil memohon keterhindaran dari jalan orang yang binasa. Inilah tujuan utama dan tema pokok surah Al-Fatihah, sedang selainnya adalah cara-cara untuk mencapainya. Demikian Al-Bikoi. Kalau tema utama surah Al-Fatihah dan tujuan utamanya adalah, melahirkan kesadaran akan pengawasan ilahi, sangat wajar, jika basmalah yang disusul dengan sifat-sifat atau nama-nama Allah merupakan pesan utamanya yang pertama, kemudian disusul dengan pesan utama kedua, yaitu permohonan yang sekaligus menjadi penghubung antara makhluk dengan Kholik. Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib wujudnya dan berhak disembah. Ia memiliki Al-Asma, Al-Husna, nama-nama yang indah. Kata Allah menampung segala macam nama-nama yang lain, 99 nama, demikian yang populer disebut dalam sunnah, walau pada hakikatnya, nama-nama indahnya melebihi jumlah tersebut.
Kendati nama-namanya banyak, namun yang dipilih dan diperkenalkan oleh surah Al-Fatihah ini adalah Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, dan Malik, Yaum ad-Din. Ini bukan saja untuk menggambarkan bahwa rahmatnya sangat dominan, sehingga mengatasi segala sifatnya yang lain, tetapi juga agar manusia meneladaninya dengan memenuhi jiwanya dengan rahmat, serta menyebarluaskannya kepada seluruh makhluk. Sedang penyebutan kepemilikannya terhadap hari pembalasan, dimaksudkan agar manusia terdorong untuk melakukan kebajikan walau ganjaran bukan sekarang dan di sini, serta menghindar dari kejahatan walau tanpa sanksi dalam kehidupan dunia.